Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ibu Dwi. Di sini kita akan membahas materi-materi mengenai matematika. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, jangan lupa klik subscribe, komen, like, dan share video ini ya, agar video bermanfaat ini dapat diketahui orang ramai. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai limit fungsi aljabar. Nah, untuk menentukan nilai dari limit fungsi aljabar kan kemarin sudah diberitahukan kalau ada 3 cara yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai limit dari X menuju A dari fungsi aljabar. Jadi cara pertama kemarin ada cara substitusi langsung, yang kedua kemarin ada cara faktorkan, nah yang ketiga ada dengan cara merasionalisasi bentuk akar. Sekarang kita akan melanjutkan dengan cara merasionalisasi bentuk akar. Nah, untuk menentukan nilai limit X menuju A dari rasionalisasi bentuk akar, yang jelas pertama kita harus menentukan dulu dengan menggunakan cara substitusi langsung. Jika dengan cara substitusi langsung kita peroleh bentuk tak tentu, maka kita bisa menggunakan salah satunya dengan rasionalisasi bentuk akar. Sesuai dengan namanya bentuk akar, maka berarti soal yang kita gunakan dengan cara rasionalisasi bentuk akar adalah soal-soal yang fungsi aljabarnya punya akar. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh limit X menuju 3 dari X kuadrat dikurang 9 per akar X kuadrat ditambah 16 dikurangkan dengan 5. Nah, untuk menentukan ini pertama kita harus menggunakan cara substitusi langsung. Jadi dengan menggunakan cara substitusi langsung kita akan langsung mengganti nilai X dengan 3. Kita peroleh 3 pangkat 2 dikurang 9 per akar dari 3 pangkat 2 ditambah 16 dikurang dengan 5. Jadi X di sini kita ganti dengan 3. Kita akan peroleh 3 pangkat 2 itu 9, jadi 9 dikurang 9 per akar dari 9 ditambah 16 dikurangkan dengan 5. Nah, kita akan peroleh di sini 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan bentuk tak tentu, jadi kita tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung. Kita gunakanlah cara rasionalisasi bentuk akar. Nah, bagaimana cara rasionalisasi bentuk akar? Berarti kita harus merasionalkan. Nah, sama seperti materi pada bentuk akar. Pada bentuk akar kita kan ada yang namanya merasionalisasi bentuk akar. Jadi kita akan mengalihkan dengan bilangan sekawan. Jadi kita akan mengalihkan dia dengan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya akar dari X kuadrat ditambah 16 dikurang 5. Kita akan kalikan dengan X kuadrat ditambah 16 ditambah dengan 5. Jadi kalau misalkan tandanya itu kurang, kita harus mengalihkannya dengan lawannya, yaitu tambah. Berarti kalau di soalnya itu tanda di sininya tambah, maka kita harus mengalihkan dengan tanda kurang. Nah, kita akan peroleh pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi X kuadrat dikurang 9 kalikan dengan akar dari X kuadrat ditambah 16 ditambah dengan 5 per akar X kuadrat ditambah 16 dikuadratkan dikurang dengan 5 dikuadratkan. Kenapa penyebutnya jadi seperti ini? Kita ingat, jika A dikurang dengan B dikali dengan A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, misalkan bilangan dari akar X kuadrat ditambah 16 itu adalah A, terus 5 itu adalah B, maka berdasarkan rumus ini kita akan peroleh akar X kuadrat ditambah 16 kita kuadratkan, jadi A nya kita kuadratkan dikurang dengan B nya kita kuadratkan. Nah, kita akan peroleh X kuadrat dikurang 9 dikali dengan akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5 per X kuadrat ditambah 16 dikurang 25. Nah, ini dari mana dapatnya?
Jadi dari sini akar x kuadrat ditambah 16 dikuadratkan. Nah, jadi akar di sini kan kalau kita buat dalam bilangan eksponen kan jadinya dia pangkat pecahan tuh, jadinya 1/2. Jadi 1/2 dikalikan dengan 2 kan hasilnya 1. Jadi kita tinggal peroleh yang di dalam kurung ini aja. Jadi tinggal kita peroleh x kuadrat ditambah 16. Jadinya x kuadrat dikurang 9 dikali dengan akar x kuadrat ditambah 16 ditambah 5 per x kuadrat dikurang 9. Jadi 16 dikurang 25 itu hasilnya negatif 9. Nah, ini udah sama, kita lihat pembilang dan penyebutnya sama-sama ada x kuadrat dikurang 9. Jadi ini bisa kita coret. Kita coret yang atas, kita coret yang bawah. Jadi tinggal hasil akhirnya kita peroleh limit x menuju 3 dari akar x kuadrat ditambah 16 ditambah 5. Jadi kita langsung substitusikan nilai x. Jadi kita ganti nilai x dengan 3, jadi kita peroleh 3 pangkat 2 ditambah 16 tambah dengan 5. 3 pangkat 2 tadi 9 tambah 16 itu 25, jadi akar 25 ditambah 5 itu hasilnya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Itu tadi contoh pertama jika di penyebutnya itu ada akar. Sekarang kita masuk contoh berikutnya, gimana kalau pembilangnya ada akar. Nah, kalau soal seperti ini kita tetap menggunakan substitusi langsung terlebih dahulu. Jika kita gunakan dengan cara substitusi langsung, kita peroleh hasilnya itu 0/0 atau bilangan tak tentu. Jadi kita akan menggunakan cara merasionalisasi bentuk akar. Nah, ini cara rasionalisasi bentuk akar. Jadi sama seperti yang contoh sebelumnya, kita akan merasionalisasi yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan sekawan. Jadi akar 6x dikurang 2 dikurang dengan akar 3x ditambah 7 per x dikurang 3 akan kita kalikan dengan akar 6x dikurang 2 ditambah 3x ditambah 7 per akar 6x dikurang 2 ditambah akar 3x ditambah 7. Jadi ingat, kalau di sini kurang maka kita akan kalikan dengan tambah. Nah, kita akan peroleh akar 6x dikurang 2 berpangkat 2 dikurang dengan akar 3x ditambah 7 berpangkat 2. Nah, ini juga seperti yang tadi, kita harus ingat A dikurang B dikali dengan B ditambah A, maka hasilnya A dikuadratkan dikurang dengan B dikuadratkan. Nah, kita akan peroleh 6x dikurang 2 dikurang 3x tambah 7. Nah, sekarang yang di pembilang ini kan masih ada tanda kurung nih, jadi kita harus buka dulu kurungnya. Jadi dengan mengalihkan tandanya itu ke dalam, jadi 6x dikurang 2 dikurang 3x dikurang 7, jadi negatif dikali 3x negatif 3x negatif dikali 7 negatif 7, sehingga kita akan peroleh 3x dikurang 9 per x dikurang 3 dikali dengan akar 6x dikurang 2 ditambah akar 3x ditambah 7. Nah, sekarang kan yang atas sama bawahnya belum sama nih, kita harus samakan. Gimana caranya? Yang pembilang ini kita faktorkan dulu. Jadi kita faktorkan 3x dikurang 9 bisa difaktorkan menjadi 3 dikali x dikurang 3. Jadi ini kalau kita kalikan ke dalam, dia akan memperoleh hasil di sebelumnya nih, 3x dikurang 9. Jadi ini udah sama nih atas bawah, kita tinggal coret x kurang 3 dengan x kurang 3. Maka limit x menuju 3 dari 3 per akar 6x dikurang 2 ditambah akar 3x ditambah 7. Kemudian kita substitusikan nilai 3. Jadi 6 dikali 3 dikurang 2, 3 dikali 3 ditambah 7. Jadinya 3 per akar, ini kan akar 18, akar 18 dikurang 2 itu akar 16, akar 16 itu 4, 3 dikali 3 itu 9, 9 ditambah 7 itu 16, akar 16 itu 4, jadinya 3 per 4 ditambah 4 hasilnya 3 per 8. Nah, sekian dulu video kita untuk kali ini. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya.
Terima kasih telah menonton video ini.